Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah subscribe. Bagi dulur-dulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini pagi ini kita nanti mau melakukan penyepraian lur ya, melakukan penyepraian setelah kemarin pada saat 4 HST kita sudah melakukan pemupukan. Di pemupukan kemarin kita itu juga ngecek lahan lur ya, di lahan kita itu hambanya itu adanya apa, terus kebutuhan tanamannya itu apa, itu sudah kita ngecek. Terus di 5 HST nya ini kita mau melakukan penyepraiannya. Terus penyepraian kali ini nanti mau menggunakan apa? Nah, pagi ini kita mau menggunakan apa nanti bisa disimak lur ya. Tentunya kalau menyimak itu dari awal sampai akhir, jangan sepotong-sepotong. Kalau ada nanti informasi yang tidak jelas kan nggak bagus lur ya. Jadi alangkah baiknya kalau nonton itu dari awal sampai akhir tentunya lur. Nah dulur, ini masih ada sisa pinihan lur ya. Ini pinihan ini bukan padi konsumsi lur ya, tapi apa? Ini buat jajan ini. Maksudnya jajan itu ini padi nganu lur, padi ketan. Ketannya di sini biasa lur, kayak kemarin. Aku tanamnya itu ketan merah lur ya, tapi merahnya itu cuma merah kulitnya, tapi isinya itu ya ketan putih. Tapi ketannya itu bagus lur, walaupun dingin nanti itu masih kenyal itu, jadi enak. Nih. Terus ini kemarin itu pembuatan benihnya ketan ini cuma nganu lur, cuma sekitar setengah kilonan ya, setengah kilonan itu hampir 1 blok. Ini paling kalau ini nanti diambil sekitar 1-2 pocongan, ini nanti sudah cukup lur. Ini bisa buat 1 sak nanti nih hasilnya, karena kita nanamnya itu nanti pinggirannya itu lur ya, pinggirannya itu akan ditanami ini satu-satu mubeng gitu lur ya, dikelilingin. Walaupun kita tidak tanamin ketan kayak gini, pinggir-pinggirnya keliling itu nanti kalau ditebas itu harganya juga sama saja lur. Jadi alangkah baiknya daripada sama-sama aja hasilnya ya, atau hasil tebasannya ya, mending kita pinggirnya atau sekitar bedengan ini ya, atau sekitar galengan kita tanami lur ya. Ya dulur, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasan kita. Penyepraian kali ini kita mau menggunakan apa lur ya. Monggo disimak dulur sambil kita meracik obatnya tentunya. Ya dulur, terus ini nanti pagi ini kita mau melakukan penyemprotan menggunakan apa, atau obat-obat yang akan kita gunain untuk menyeprai lahan kita itu apa. Di sini nanti kita tujuan utamanya adalah satu keong, 2 adalah gulma. Gulma di sini walaupun ini belum ada ya lur ya, belum ada muncul atau belum kelihatan, tapi sebenarnya itu yang geneng lur ya, atau yang tidak terendam air itu sebenarnya sudah pada pecah itu bibit-bibit gulma itu toh. Jadi kita nanti mau antisipasi ya, biar nanti kedepannya kita itu tidak melakukan pengendalian lur ya, tapi kita langsung terus melakukan pencegahan terus. Alangkah baiknya kita itu melakukan pencegahan lur, jangan sampai kita itu melakukan penanggulangan atau pengobatan. Kalau sudah melakukan pengobatan nanti kita itu malah keteteran lur, atau susah itu. Ini di lahan yang satunya ini baru tanam kemarin lur, atau tadi sore ya, ini bisa dilihat nih lur nih. Ini tidak dilakukan pencegahan sama sekali lur. Itu bisa dilihat ya, keong-keongnya ini bersebaran buahnya ini. Ini harusnya kan kalau kayak ini keongnya kan harusnya diambilin terus dimasukin karung atau dibuang kemana gitu ya, atau diamankan. Kalau tidak diamankan kayak gini, walaupun ini nanti disempret, ini kan ada banyak, pasti 1-2 itu ada yang nggak mati. Terus kalau nggak mati itu nanti otomatis nanti akan menyerang lur ya. Walaupun itu yang menyerang itu 1 lur ya, 1, tapi kalau masih benih kayak gini atau baru tanam kayak gini, itu serangannya amat sangat fatal lur ya, karena ini kan keong besar. Kalau keongnya masih kecil-kecil atau jari-jari atau jempol gini itu nggak gitu berefek lur, atau nggak masalah, paling makan cuma 1-2. Tapi kalau besar-besar kayak gini ya, ini bahaya ini lur. Ini kan keong ini
satu hari itu bisa 4 sampai 5 batang ini per bibit ya. Atau berarti kan kalau sudah kalong 5 tancepan itu nanti buahnya lur, atau kalongnya itu toh itu banyak, nanti sulam kita juga akan banyak. Itu baru satu keong loh ya, belum nanti di daerah titik-titik yang lain itu ya. Nah, nggak usah berlama-lama. Untuk mengantisipasi keong kayak gini, ini bisa dilihat di lahan kita lur ya. Di lahan kita ini alhamdulillah walaupun masih ada keong ya, itu 1-2 kan juga sudah aku jelasin lur ya. Walaupun nanti kita spray itu tetap ada yang tersisa lur, karena dia akan bersembunyi di balik tanah atau dia tuh mendem lur ya. Jadi itu tadi kita harus melakukan pencegahannya di sini seperti kemarin lur, kita inseknya itu kita kalau menggunakan atau mau membasmi dari hama keong ini, itu kita menggunakan molluscicida. Molluscicida itu bisa menggunakan merek dagan banyak, tapi aku di sini menggunakan Debestan lur ya. Ini bahan aktifnya fetin acete 60%, berbentuk WP atau powder lur ya. Terus ini bisa menggunakan bahan aktif atau merek dagang lain, tapi kebanyakan kalau molluscicida itu bahan aktifnya itu fetin acete lur ya. Terus dosisnya ini satu ini lur ya, satu ini bisa digunain untuk lahan 7000 meter persegi lur ya, atau lahan 1 bau. Itu dengan dosis 2 sendok saja. Jadi ini hitungannya amat sangat irit lur ini. Terus kita sambil meracik lur ya, usahakan airnya nih lur ya, air dari sumur lur ya, atau biar bersih gitu. Jadi pH nya itu biasanya kalau di air sumur itu netral lur. Terus pH netral, nanti kalau dikasih gini kan bisa asam atau basa lur ya. Kalau dari awal airnya sudah asam atau basa, nanti malah mempengaruhi dari kerja ininya lur, atau pestisidanya ya. Kita kasih 2 sendoknya lur, ini kan 1. Ini 1,5 lur ya, ini soalnya ini kan habis. Kalau habis dikocok-kocok ini lur. Ini aku tadi bawa ini kemasannya beda, tapi ini sama-sama lur ya, Debestan ya. Ini bahan aktifnya juga sama, itu gak masalah lur ya. Jangan lihat kemasannya, tapi itu bahan aktifnya lur, karena kita itu belinya itu bahan aktif, bukan kemasan ya. Nah, ini 2 lur ya. Nah, selain nama keong, ini kita mengantisipasi dari gulmanya itu sebelum tumbuh lur ya, atau pratumbuh ya, bisa mau masih di biji dan baru pecah gitu ya, atau masih kecil-kecil, itu kita menggunakan ini Tigul di sini. Ini kita menggunainya itu juga amat sangat sedikit lur ya. Ini biasanya kita menggunakan ini satu ada ini tuh lur, ini aku gunain buat lahan 1 bau itu lur. Dosis pemakaiannya juga amat sangat sedikit, karena kita kan pencegahan itu pasti irit lur ya. Nih, biar sedulur-sedulur tahu ya. Nih lur, cuma segini aja, setengah sendok aja. Kenapa kita nggak menggunakan benfuron lur ya? Sebenarnya kemarin kita mau menggunakan benfuron lur, tapi aku lihat di lahan itu masih belum ada yang tumbuh. Daripada sedikit kurang efektif, mending aku menggunakan ini lur, efektif. Jadi kita menggunanya kebutuhan dari tanaman kita atau lahan kita lur. Karena apa? Kalau kita menggunakan benfuron itu nama sasarannya itu yang sudah tumbuh dan yang sudah mau besar gitu lur ya. Jadi kecil sampai tumbuh sedengan atau pertengahan masa hidupnya dari tanaman itu kita bisa menggunakan benfuron. Tapi kalau ini Tigul ini kegunaannya cuma sebelum tumbuh atau masih di biji sampai dia tumbuh. Jadi jangan sampai salah aplikasi lur ya. Nah dulur, itu tadi
atau ini tadi ya, penyepraian kita hari ini ditujukan untuk mengantisipasi gulma dan hama keong. Hama keong di sini biasanya kita itu penyepraiannya itu sampai 3 kali, maksimal ya 3 kali, dari sampai umur 10 sampai 13 harinya. Jadi nanti kita di umur 10 sampai 13 hari kita cek masih ada hama keong atau belum, dan tanaman kita itu sudah hidup apa belum. Kalau sudah hidup dan hama keongnya itu sekiranya masih ada tapi cuma 1-2, itu bisa diaplikasikan atau bisa tidak lur ya. Kalau cuma ada 1-2 kan kita bisa nyari keliling terus diambil, tapi kalau nggak mau pusing atau nggak mau ribet itu bisa diaplikasikan lagi yang terakhir itu lur. Kalau sudah tanaman sudah hidup dan sudah mulai beranak, itu nggak di aplikasi hama ini atau aplikasikan menggunakan molluscida itu nggak masalah lur. Karena apa? Karena nanti lebih cepat anakannya ya. Tapi kalau dulur-dulur pengennya bebas ya bisa diaplikasikan terus, itu nggak masalah karena nggak berefek pada tanaman padi kita ini. Ya dulur, makasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Tentunya yang sudah mendukung channel ini dengan cara mensubscribe lur ya. Salam petani muda, salam petani milenial. Assalamualaikum dulur.